Perbedaan pandangan tentang Nabi Yakub merupakan contoh paling jelas bagaimana satu sosok yang sama dipahami secara sangat bertolak belakang oleh tiga tradisi besar dunia. Dalam sebagian tradisi Kristen populer, Nabi Yakub digambarkan sebagai penipu licik yang merebut hak kesulungan dan berkat ayahnya dengan cara curang. Dalam tradisi Yahudi, ia justru diagungkan sebagai bapak bangsa Israel yang menjadi asal-usul identitas kolektif mereka. Sementara Islam menempatkan Nabi Yakub sebagai seorang Nabi Allah yang sabar, suci, jujur, dan terjaga dari perbuatan hina. Perbedaan ini tidak sekadar perbedaan cerita, tetapi menyentuh fondasi akidah, konsep kenabian, dan keadilan Tuhan. Para ilmuwan Muslim sejak dahulu telah memberikan bantahan yang sangat kuat terhadap tuduhan bahwa Nabi Yakub adalah seorang penipu, bantahan yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga rasional dan historis. Dalam kitab Kejadian, versi Perjanjian Lama, diceritakan bahwa Yakub menipu ayahnya Ishak yang sudah tua dan buta dengan menyamar sebagai Esau demi mendapatkan berkat. Narasi ini kemudian melahirkan kesimpulan bahwa Yakub memperoleh kedudukan mulia melalui tipu daya. Banyak pengkhotbah Kristen awam mengulang cerita ini tanpa kritik, sehingga citra Yakub sebagai penipu mengakar kuat. Ilmuwan Muslim memandang narasi ini bermasalah secara logika dan keadilan ilahi. Tidak masuk akal jika Tuhan memilih seorang penipu sebagai pembawa garis kenabian dan menjadikan tipu daya sebagai jalan memperoleh keberkahan. Jika kebohongan dan manipulasi dianggap sah demi tujuan ilahi, maka rusaklah konsep keadilan dan keteladanan moral yang seharusnya menjadi inti risalah para nabi. Tradisi Yahudi berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, mereka menerima kisah penipuan tersebut, tetapi di sisi lain tetap menganggap Yakub sebagai bapak leluhur yang mulia. Ini menciptakan kontradiksi internal. Bagaimana mungkin seseorang yang dicitrakan licik dan manipulatif dijadikan simbol identitas suci sebuah bangsa pilihan? Para rabbi klasik seringkali berusaha membela Yakub dengan tafsiran simbolik atau menyalahkan kondisi sosial saat itu. Namun, pembelaan ini tetap tidak menghapus problem mendasar bahwa teks tersebut merusak kemaksuman figur yang seharusnya menjadi teladan spiritual. Islam datang dengan koreksi fundamental. Al-Quran sama sekali tidak menyebut Nabi Yakub sebagai penipu. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai nabi yang sabar, penuh kasih sayang, dan sangat taat kepada Allah. Ketika ditimpa ujian kehilangan putranya Yusuf, ia tidak marah kepada Tuhan, tidak menyalahkan takdir, dan tidak berbuat curang. Ia bersabar dengan kesabaran yang indah dan hanya mengadukan kesedihannya kepada Allah. Gambaran ini konsisten dari awal hingga akhir. Islam menolak keras konsep bahwa seorang nabi melakukan dosa besar atau tindakan tercela yang merusak integritas moralnya. Ini bukan sikap apologetik kosong, tetapi prinsip teologis yang menjaga kemurnian risalah ilahi. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kisah penipuan dalam kitab Kejadian adalah bentuk distorsi narasi kenabian. Mereka menegaskan bahwa para nabi dipilih Allah karena kesucian akhlak mereka, bukan meskipun keburukan mereka. Jika seorang nabi berbuat dosa besar lalu tetap dipilih, maka masyarakat akan memiliki alasan untuk meniru keburukan tersebut. Ini bertentangan dengan tujuan pengutusan nabi sebagai pembimbing moral umat manusia. Selain itu, bantahan ilmuwan Muslim juga bersifat rasional. Jika Yakub benar-benar menipu ayahnya, maka Ishak sebagai seorang nabi juga akan tampak bodoh dan mudah diperdaya. Ini berarti dua nabi
sekaligus direndahkan martabatnya dalam satu kisah. Mustahil Allah merendahkan dua nabi utama demi membangun satu cerita dramatis. Al-Quran justru menjaga kehormatan semua nabi tanpa merendahkan satu demi mengangkat yang lain. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa hak kesulungan Esau sudah ditinggalkan sendiri olehnya jauh sebelum peristiwa berkat ayah. Ia menjualnya demi makanan. Ini menunjukkan bahwa klaim penipuan dibesar-besarkan dan digunakan untuk membangun narasi konflik moral yang sebenarnya tidak diperlukan. Islam melihat bahwa semua peristiwa besar dalam sejarah kenabian terjadi dengan izin dan hikmah Allah, bukan dengan tipu daya manusia. Dalam perspektif Islam, Nabi Yakub adalah simbol kesabaran dalam ujian keluarga, simbol kepercayaan penuh kepada janji Allah, dan simbol kepemimpinan spiritual yang bersih. Ia tidak mewariskan identitas etnis semata, tetapi mewariskan tauhid. Inilah perbedaan paling tajam antara pandangan Islam dan pandangan etnis dalam tradisi Yahudi. Islam tidak menjadikan Yakub sebagai milik satu bangsa, tetapi sebagai nabi bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, tuduhan bahwa Nabi Yakub adalah seorang penipu bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga merusak konsep kenabian secara universal. Bantahan ilmuwan Muslim bersifat telak karena dibangun di atas 3 pilar akal wahyu dan moral. Akal menolak ketidakadilan ilahi. Wahyu Al-Quran membersihkan nama Nabi Yakub dari tuduhan tercela. Moral menegaskan bahwa teladan manusia tidak mungkin lahir dari tipu daya. Islam tidak sekadar berbeda cerita, tetapi menghadirkan koreksi besar terhadap distorsi sejarah kenabian yang terjadi dalam tradisi sebelumnya. Salah satu kekeliruan terbesar dalam membaca kisah Yakub terletak pada cara teks diperlakukan tanpa penyaringan moral. Ketika suatu cerita dianggap wahyu, tetapi menghasilkan gambaran yang merendahkan Nabi, maka seharusnya muncul pertanyaan kritis, bukan penerimaan membuta. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa wahyu sejati tidak mungkin bertentangan dengan sifat Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Jika Allah membenci kecurangan, maka mustahil Dia menjadikan kecurangan sebagai jalan bagi terpilihnya seorang nabi. Oleh karena itu, Islam memandang narasi tersebut bukan sebagai sejarah suci, melainkan sebagai cerita yang telah bercampur dengan kepentingan manusia dan konflik sosial masa lalu. Dalam kajian teologi Islam, terdapat prinsip bahwa para nabi dilindungi dari perbuatan hina sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Prinsip ini bukan sekadar klaim dogmatis, tetapi memiliki implikasi logis yang kuat. Seorang nabi bukan hanya penyampai pesan, tetapi juga bukti hidup dari nilai yang ia bawa. Jika perilakunya tercela, maka pesan itu kehilangan otoritas moral. Para ulama menyebut bahwa merendahkan nabi sama dengan meruntuhkan fondasi iman itu sendiri. Maka, menjaga kehormatan Nabi Yakub bukanlah upaya glorifikasi berlebihan, melainkan penjagaan terhadap rasionalitas iman. Ilmuwan Muslim juga menyoroti dampak psikologis dari narasi penipuan terhadap umat. Ketika figur suci digambarkan culas, maka manusia akan terbiasa menormalisasi keburukan dengan alasan tokoh besar pun melakukannya. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai pembusukan etika melalui teks. Islam menutup pintu ini dengan menghadirkan sosok nabi yang bersih, agar umat memiliki standar moral yang jelas dan tidak abu-abu. Selain itu, Al-Quran memperlihatkan konsistensi karakter Nabi Yakub sejak awal hingga akhir kehidupannya. Ia tampil sebagai ayah yang lembut, pendidik yang bijaksana, dan hamba yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan kecenderungan manipulatif atau ambisi duniawi. Bahkan, ketika berhadapan dengan anak-anaknya yang berbuat salah, ia memilih jalan nasihat dan doa, bukan balas dendam. Konsistensi ini menjadi argumen kuat bahwa tuduhan licik adalah hasil konstruksi narasi luar, bukan realitas kenabian. Bantahan ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek bahasa dan transmisi teks.
banyak istilah dalam teks Ibrani kuno yang memiliki makna simbolik, tetapi kemudian diterjemahkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan teologis. Kesalahan penerjemahan dan penafsiran inilah yang kemudian membentuk kesan negatif terhadap Nabi Yakub. Islam yang datang belakangan justru memurnikan makna dengan bahasa yang tegas dan tidak ambigu, sehingga tidak membuka ruang bagi penafsiran yang merendahkan Nabi. Lebih jauh lagi, Islam tidak memandang Yakub sebagai simbol konflik saudara atau perebutan hak duniawi, melainkan sebagai mata rantai tauhid yang menyatukan Ibrahim, Ishak, dan Yusuf dalam satu misi ilahi. Fokus Islam bukan pada drama keluarga, tetapi pada kesinambungan iman. Ini menjelaskan mengapa Al-Quran mengalihkan perhatian dari detail sensasional menuju pesan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kepada ketetapan Allah. Para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan ini bukan sekadar perbedaan agama, tetapi perbedaan cara memandang Tuhan. Tradisi yang membiarkan Nabi dicemari celaan secara tidak langsung menggambarkan Tuhan yang tidak konsisten dalam memilih hambanya. Islam menolak gambaran tersebut dan menghadirkan Tuhan yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana, yang memilih manusia terbaik untuk memikul amanah wahyu. Dengan demikian, Islam tidak hanya membela Nabi Yakub, tetapi juga membela akal sehat dan keadilan ilahi. Tuduhan penipuan runtuh ketika dihadapkan pada prinsip kenabian yang lurus, konsistensi moral yang utuh, dan wahyu yang terjaga. Inilah mengapa bantahan ilmuwan Muslim disebut telak, bukan karena kerasnya bahasa, tetapi karena kokohnya fondasi argumentasi yang tidak dapat dipatahkan oleh tuduhan apapun. Polemik tentang figur Yakub juga memperlihatkan perbedaan mendasar dalam cara agama memahami sejarah suci. Dalam banyak tradisi teks diperlakukan seperti catatan manusia yang apa adanya, sehingga konflik kepentingan, kecemburuan, dan intrik dianggap wajar meski melibatkan tokoh pilihan Tuhan. Islam menolak pendekatan ini karena wahyu tidak dimaksudkan sebagai drama sejarah, melainkan petunjuk hidup. Ketika kisah kenabian dipenuhi tipu daya, maka nilai pendidikan rohaninya runtuh. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa sejarah dalam wahyu harus tunduk pada tujuan hidayah, bukan sekadar kronik peristiwa. Para mufasir menekankan bahwa Allah menyebut Yakub sebagai hamba yang terpilih dan diberi ilmu serta hikmah. Gelar tersebut tidak mungkin disematkan kepada seseorang yang dicirikan dengan kelicikan. Dalam logika Islam, pemilihan ilahi selalu selaras dengan kelayakan moral. Allah tidak memperbaiki kesalahan manusia dengan cara mengabadikannya dalam figur nabi. Sebaliknya, Allah mengangkat manusia terbaik agar menjadi cermin bagi umat. Maka, penggambaran Yakub sebagai tokoh licik dianggap sebagai bentuk pemindahan sifat manusia biasa ke dalam wilayah kenabian yang seharusnya suci. Ilmuwan Muslim juga mengkritik kecenderungan sebagian kalangan Kristen yang menjadikan kisah Yakub sebagai pembenaran teologi dosa bawaan. Dengan merendahkan Nabi, maka gagasan bahwa manusia secara kodrati rusak menjadi lebih mudah diterima. Islam menolak konsep ini secara total. Dalam Islam, manusia lahir dalam keadaan bersih dan para nabi adalah puncak kemurnian tersebut. Oleh karena itu, tuduhan terhadap Yakub bukan hanya menyerang individu, tetapi juga menopang konstruksi teologi yang bertentangan dengan fitrah. Dari sudut pandang etika Islam, tuduhan penipuan terhadap seorang nabi berbahaya karena menciptakan relativisme moral. Jika seorang nabi saja melakukan kecurangan, maka manusia awam akan merasa memiliki legitimasi untuk berbuat serupa. Inilah sebabnya para ulama sangat tegas dalam menjaga kehormatan nabi-nabi. Mereka tidak sedang menghapus sisi manusiawi para nabi, tetapi membedakan antara kelemahan manusiawi dan tindakan tercela yang disengaja. Menipu ayah sendiri demi keuntungan duniawi jelas, termasuk perbuatan tercela yang tidak mungkin dilekatkan pada nabi. Islam juga mengoreksi fokus yang keliru terhadap isu berkat dan hak kesulungan. Dalam Al-Quran, kemuliaan tidak diwariskan
melalui garis darah atau ritual simbolik, tetapi melalui ketakwaan. Yakub tidak dimuliakan karena ia menang dalam konflik keluarga, melainkan karena kesetiaannya kepada tauhid. Dengan perspektif ini, seluruh narasi perebutan berkat kehilangan relevansinya. Yang penting bukan siapa yang mendapat hak duniawi, tetapi siapa yang istiqomah dalam iman. Para ilmuwan Muslim modern menambahkan bahwa banyak pembaca teks terdahulu terjebak dalam bias budaya patriarki dan konflik suku. Cerita tentang perebutan kedudukan keluarga besar sering diproyeksikan ke dalam kisah nabi-nabi. Islam membebaskan kisah kenabian dari bias tersebut dan mengembalikannya kepada pesan universal. Yakub tidak tampil sebagai simbol kemenangan satu kelompok atas kelompok lain, tetapi sebagai teladan kesabaran dalam menghadapi ujian panjang yang hanya dapat ditanggung oleh jiwa yang dekat dengan Allah. Akhirnya, perbedaan pandangan ini menyingkap satu fakta penting bahwa Islam bukan sekadar agama lanjutan, tetapi agama korektif. Ia meluruskan gambaran nabi-nabi yang telah terdistorsi oleh penafsiran manusia. Dalam kasus Yakub, koreksi itu sangat jelas. Islam menghapus tuduhan hina, menggantikannya dengan kehormatan dan menjadikan sosoknya sumber inspirasi moral. Bantahan ilmuwan Muslim berdiri kokoh karena tidak bergantung pada emosi atau fanatisme, tetapi pada prinsip ketuhanan yang adil dan pandangan kenabian yang konsisten. Perbedaan cara memandang Yakub juga berdampak langsung pada cara umat memandang hubungan antara kekuasaan dan agama. Dalam sebagian pembacaan non-Islam, kisah Yakub sering dijadikan legitimasi bahwa tujuan besar boleh ditempuh melalui cara yang menyimpang. Selama hasil akhirnya dianggap ilahi, maka prosesnya tidak lagi dipersoalkan. Para ilmuwan Muslim melihat pola ini berbahaya karena membuka ruang pembenaran politik dan sosial atas kebohongan yang dikemas dengan nama agama. Islam justru menutup pintu ini dengan menegaskan bahwa jalan menuju kebenaran tidak mungkin ditempuh melalui kebatilan. Dalam kerangka ini, Nabi Yakub diposisikan sebagai antitesis dari politik tipu daya. Ia tidak membangun masa depan melalui manipulasi, tetapi melalui kesabaran panjang dan kepercayaan penuh kepada kehendak Allah. Nilai ini sangat kontras dengan narasi yang menggambarkannya sebagai sosok yang cerdik secara licik. Islam menampilkan Yakub sebagai figur yang menunggu janji Tuhan tanpa memaksakan kehendak pribadi. Inilah pesan yang sangat kuat bagi umat agar tidak tergoda mempercepat hasil dengan cara yang melanggar etika. Para ulama juga menegaskan bahwa kisah Yakub dalam Islam membentuk paradigma pendidikan keluarga yang sehat. Ia mengajarkan keteguhan iman kepada anak-anaknya, bukan kecerdikan menipu. Ia membimbing dengan doa, bukan intrik. Ia menghadapi pengkhianatan dengan pengampunan, bukan balasan. Gambaran ini tidak mungkin disatukan dengan karakter penipu, karena keduanya berdiri pada landasan moral yang saling bertentangan. Dari sisi historiografi, Islam mengajarkan kehati-hatian dalam menerima cerita warisan masa lalu. Tidak setiap kisah yang beredar dan dinisbatkan kepada Nabi harus diterima tanpa kritik. Para ilmuwan Muslim sejak awal telah memilah antara wahyu yang terjaga dan riwayat yang terkontaminasi kepentingan. Tuduhan terhadap Yakub termasuk dalam kategori kisah yang harus diuji dengan standar ketuhanan. Jika sebuah cerita merusak keadilan Allah atau mencederai akhlak Nabi, maka cerita itu ditolak meskipun populer. Islam juga menggeser fokus dari pengultusan identitas leluhur menuju pertanggungjawaban individu. Yakub tidak diagungkan karena ia bapak suatu kaum, tetapi karena ia hamba yang taat. Ini merupakan koreksi mendasar terhadap pandangan yang menjadikan figur leluhur sebagai pembenaran eksklusivitas kelompok. Dalam Islam, kemuliaan Yakub tidak diwariskan secara otomatis kepada keturunannya, kecuali melalui iman dan amal. Dengan demikian, kisah Yakub dibebaskan dari kepentingan ideologis yang sempit. Para pemikir Muslim kontemporer melihat bahwa rehabilitasi citra Nabi Yakub juga penting dalam dialog antar agama.
Selama figur Nabi dipahami secara kontradiktif, maka dialog akan selalu dibayangi prasangka. Islam menawarkan fondasi bersama berupa penghormatan terhadap para nabi sebagai manusia terbaik. Dengan menerima Yakub sebagai nabi yang mulia, maka percakapan lintas iman dapat bergerak dari saling menuduh menuju pencarian nilai bersama. Pada akhirnya, pembelaan Islam terhadap Nabi Yakub bukanlah upaya romantisasi masa lalu, tetapi pernyataan prinsip. Islam menolak agama yang membenarkan kelicikan dan menolak Tuhan yang memilih hamba dengan cara tidak adil. Dalam sosok Yakub, Islam menegaskan bahwa kesucian akhlak adalah syarat utama kepemimpinan spiritual. Selama prinsip ini berdiri kokoh, maka setiap tuduhan yang merendahkan Nabi akan runtuh dengan sendirinya karena tidak memiliki pijakan moral maupun teologis yang dapat dipertahankan. Perdebatan mengenai sosok Yakub juga membuka persoalan tentang standar kejujuran dalam meriwayatkan agama. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa salah satu akar masalah muncul ketika teks dipertahankan apa adanya meskipun bertentangan dengan akal sehat dan nurani moral. Dalam Islam, kebenaran tidak diukur dari usia sebuah cerita atau dari siapa yang meriwayatkannya, melainkan dari kesesuaiannya dengan sifat Allah dan tujuan wahyu. Jika sebuah kisah menisbatkan perbuatan tercela kepada Nabi, maka Islam memilih membersihkan nama Nabi daripada mempertahankan cerita yang merusak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme koreksi internal yang kuat. Al-Quran tidak sekadar mengulang kisah lama, tetapi menyaring dan meluruskan. Dalam kasus Yakub, penyaringan itu tampak jelas. Tidak ada upaya dramatik atau eksploitasi konflik. Yang ditonjolkan adalah keteguhan iman dan kesetiaan pada perintah Allah. Para ulama menilai bahwa gaya penceritaan seperti ini justru menjadi bukti keotentikan wahyu karena tidak mengejar sensasi, tetapi menyampaikan pelajaran yang relevan sepanjang zaman. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa menuduh Nabi dengan kebohongan berarti menuduh Allah lalai dalam menjaga wahyu sebelumnya. Islam menolak anggapan bahwa Tuhan membiarkan risalahnya tercemar tanpa koreksi. Kehadiran Al-Quran dipahami sebagai bentuk pemeliharaan ilahi terhadap sejarah kenabian. Dengan demikian, pembelaan terhadap Yakub bukan sekadar sikap defensif, tetapi bagian dari keyakinan bahwa Allah selalu meluruskan penyimpangan yang muncul akibat tangan manusia. Dari sisi intelektual, Islam mengajarkan keberanian untuk berbeda ketika kebenaran dipertaruhkan. Para ulama tidak segan menolak narasi yang sudah mengakar kuat jika narasi itu mencederai prinsip tauhid dan keadilan. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam tidak dibangun di atas kompromi moral. Sosok Yakub dipertahankan kehormatannya karena kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kesepakatan lintas tradisi. Selain itu, Islam memandang bahwa kesalahan terbesar bukan pada perbedaan cerita, tetapi pada implikasi keyakinan yang lahir darinya. Jika umat diajarkan bahwa Nabi dapat mencapai kemuliaan melalui cara tidak jujur, maka standar kebenaran menjadi cair. Islam menghindari bahaya ini dengan menampilkan para nabi sebagai figur yang selaras antara tujuan dan cara. Yakub tidak hanya benar dalam arah hidupnya, tetapi juga bersih dalam langkah-langkahnya. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa kisah Yakub dalam Islam membentuk pola berpikir yang sehat tentang takdir. Ia mengajarkan bahwa apa yang ditetapkan Allah tidak perlu direbut dengan manipulasi. Keyakinan ini membebaskan manusia dari kegelisahan berlebihan terhadap hasil. Dalam konteks ini, Yakub menjadi simbol ketenangan spiritual, bukan kecerdikan taktis. Ia menunggu dengan doa, bukan bergerak dengan tipu muslihat.